Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin, orang yang beriman yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud daripada mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah? Kita akan mengetahui indikasi-indikasinya, upaya-upaya agar kita tergolong menjadi mukmin yang kuat, yang baik dan dicintai Allah. Maka para ulama atas sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan mukmin yang kuat ini, yang pertama adalah kuat keimanannya. Yang kedua, kuat ibadahnya. Yang ketiga, kuat nalar mata batinnya. Yang pertama, agar keimanan menjadi kuat, maka ada 4 hal yang harus senantiasa kita jalankan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita akan menjadi kuat keimanan kita kalau yang pertama, senantiasa kita mengimani, meyakini akan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memiliki asma-asma dan sekaligus sebagai sifat-sifat Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ringkasnya, kita dengan asma-asma Allah yang 99 maupun Ismul A'zamnya, ketika menjalani hidup dan kehidupan ini tak luput daripada AGHT, RCM, ancaman, gangguan, hambatan, rintangan, tantangan, cobaan, musibah. Kita akan tetap mantap keimanan kita, kuat keimanan kita kalau kita mengetahui asma-asma Allah. Sebagai contoh, dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah amat sangat belas kasih dan sayang. Ketika kita memerlukan nyaman hidup kita, dia Allah As-Salam yang memberikan kedamaian, yang memberikan kesejahteraan. Ketika sulit hidup kita dihimpit dengan aneka masalah keuangan, mantap, dialah Allah Ar-Razzaq. Sulit kita ingin jalan keluar, senantiasa mantap dengan asma-Nya. Ya Fattah, wahai Allah yang maha membuka. Ya Razzaq, ya Allah yang maha mengkaruniai rezeki. Ketika dia ingin mohon, dia mantap ke Allah. Ya Wahhab, wahai yang maha memberi. Intinya, agar keimanan kita kuat, bukan hanya mengimani dan menghafal asma-asma Allah, dihayatinya asma-asma Allah, sehingga makna la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sesembahan melainkan Allah. La fa'al illallah, tiada yang menjadikan sesuatu terjadi melainkan hanya Allah. Sehingga lapang, sempit, jaya, pailit, sehat, sakit,
mantap tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar keimanan kita senantiasa kokoh dan menjadi kuat, maka kita harus selalu akrab berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Yang senang dengan surah Yasin, baca. Yang senang dengan surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Yang senang dengan surat Al-Ikhlas. Yang senang dengan surat Al-Fatihah. Lisannya senantiasa bukan hanya memasuki Ramadan, syahrul Quran, dia akrab, dia baca Al-Quran. Tak ada kalam seindah melainkan kalamullah. Dan begitu pun ketika dia akrab dengan Al-Quran, membaca, otomatis senang mendengarkannya. Oh, nikmat. Kenapa demikian? Karena salah satu diturunkannya Al-Quran adalah sebagai syifa dan obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iqra Al-Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kelak di yaumil qiyamah Al-Quran menjelma dia sebagai sahabat dan penolong. Dan di dunia pun nyaman batin kita. Asyik ketika baca Quran sesuai kemampuan kita maupun mendengarkannya. Sebagai contoh, kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terlebih jikalau kita paham maknanya, ini akan menguatkan keimanan kita. Yang ketiga, agar keimanan kita bertambah kuat dan tetap eksis istiqomah mantap pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang beriman, senantiasa zikir, ingat Allah, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir, untuk ingat. Dengan demikian, zikir yang sebanyak-banyaknya, baik di kala salat maupun di luar salat. Sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, senantiasa terpaut hatinya kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di perjalanan, di pasar, di kantor, aktivitasnya tidak kosong, hatinya terpaut pada Allah. Ketika hati terpaut pada Allah, maka Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir terpaut hati pada Allah, niscaya hati akan tentram, tangguh keimanannya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan hiruk pikuk yang terjadi aneka problematika hidupnya, lapang hatinya dengan zikrullah. Yang keempat, agar keimanan kita tetap kokoh, maka kita harus sisihkan waktu tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Nantiasa pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kelihatannya asik, nyantai di halaman rumah, di taman, di laut. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasa dipautkan pada Allah. Oh, ketika menatap langit, subhanallah, masya Allah, mana tiangnya. Ketika melihat pohon pepaya, pohon rambutan, aneka buah-buahan, aneka tanaman, profesor mana yang bisa membuat daun satu saja? Tidak, Allah. Sehingga agar keimanan kuat, maka senantiasa selain zikir dia tafakkur, alladzina yadhkuruna Allah qiyama
wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang diberikan potensi akal, dia senantiasa imannya menjadi kuat dengan zikir. Ingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Bukan hanya itu, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa bertafakur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya bergumam dalam hatinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Faqina adzabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Memahami, menghayati asma-asmanya, senantiasa akrab dengan Al-Quran, tilawah, kaji, dan senantiasa zikrullah, juga tafakur, akan menjadikan keimanan semakin kuat. Yang kedua, yang disebut dengan al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, kuat dalam ibadahnya. Ringkas saja, kenapa kita lesuh? Kenapa kita malas? Kenapa kita enggan untuk beribadah? Kenapa ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tak ada nikmatnya, tak ada zuknya, tidak ada nyamannya? Dua hal saja agar kita kuat dalam ibadah. Yang pertama, jauhkan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan maksiat munkarat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita letih, lesuh, malas kita, tidak asik, tidak kuat, tidak asik berlama-lama dalam salat, tidak asik berlama-lama dalam zikrullah, dalam tafakur, dalam munajat, ketahuilah teramat banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Maka agar kita ibadah menjadi kuat, jauhkan hal maksiat, munkarat dan dosa. Untuk itu perbanyak masa lalu kita, hal-hal dosa yang kita perbuat dengan air mata taubat, dengan sungguh-sungguh mohon ampun pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, agar ibadah jadi kuat, jangan ada masuk dalam mulut perut kita makanan dan minuman yang haram. Tuh yang membuat malas ibadah. Jika sudah kadung istighfar, niscaya nikmat beribadah. Kuat kita untuk berlama-lama berakrab-akrab dengan Al-Quran, berlama-lama untuk berzikir, berlama-lama dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadi maksud mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, kuat dalam nalar, akalnya jauh ke depan, sehingga mata batinnya bagus. Intinya yang ketiga ini, agar mata batin kita, agar hati kita lembut, maka jalankan segala sifat-sifat yang terpuji, jauhkan sifat-sifat yang tercela. Lebih menukik kepada mata batin hati kita. Sulit keimanan menjadi kuat kalau masih menempel aneka penyakit hati. Takabur, riya, ujub, hasad, hasud, dendam, dengki. Jauhkan, jauhkan, tampilkan akhlak yang mulia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan, mohonkan ampun mereka. Boleh jadi mereka tidak tahu, sehingga tampilannya, mata batinnya, nalarnya panjang. Sudahlah, pada hakikatnya mereka melakukan seperti itu. Siapa tahu ketika mereka taubat, mereka lebih dekat dari Allah ketimbang hamba. Oh, jiwanya penuh dengan kelembutan. Dia jauhkan aneka macam-macam penyakit hati. Ditampilkannya lakul karimah, dijauhkannya akhlak yang tercela, sehingga imannya tangguh, asik dia dengan asma-asmanya. Imannya tangguh, akrab dengan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Imannya tangguh, dia selalu banyak terpaut zikrullah.
imannya tangguh, dia senantiasa tafakur, dia mohon ampun banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, bertekad untuk tidak melakukan maksiat, munkarat dan dosa, dijauhkan makanan minuman yang haram dan perolehan yang tidak diridhai oleh Allah, serta dilembutkan hatinya dengan menyingkirkan aneka macam-macam penyakit hati. Toh akhirnya imannya mantap, Islamnya mantap, dia berbuah ihsan. Itulah yang dimaksud al-ihsan, anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah kau melihatnya. Kalaupun kau tak mampu melihatnya, percayalah Allah melihat kamu. Dia asli bermesra dengan Allah. Apapun yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya, senantiasa dia istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam akhlakul karimah. Semoga Allah menjadikan kita semua waktu yang tersisa dari hidup ini kita bisa tingkatkan kekuatan lahir batin kita, iman kita untuk mantap taat pada Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan aneka karunia nikmat. Wajar, pantas kita harus loyalitas kita totalitas pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan segala hidup dan kehidupan, sehingga kita tampilkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasul diutus rahmat semesta alam. Kita pun mendengar kebaikan dan kebaikan, tampil sebagai mukmin yang rahmatan lil alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh